Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas apakah PPKM yang akan berakhir pada tanggal 2 itu kemudian akan diperpanjang oleh pemerintah. Tentu hal ini merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Apakah kemudian pemerintah akan melakukan perpanjangan terhadap PPKM yang kemudian akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021 atau bahkan menyudahi PPKM sehingga pemerintah mengambil langkah untuk tidak memperpanjang PPKM. Tentu keduanya merupakan pilihan yang sama-sama sulit karena yang kita tahu terdapat perbedaan baik antara keinginan rakyat dengan keinginan pengamat, apakah PPKM ini akan diperpanjang atau tidak oleh pemerintah. Tentu menurut keinginan masyarakat luas, seperti yang diaspirasikan oleh beberapa kalangan masyarakat, baik di Jakarta atau di berbagai daerah, tentu terdapat keinginan dari masyarakat untuk tidak kemudian bagi pemerintah memperpanjang PPKM yang sudah dilaksanakan kurang lebih 1 bulan. Hal itu berbeda dengan pandangan para pengamat, terutama para pakar kesehatan yang kemudian menyarankan kepada pemerintah atau kemudian terdapat keinginan dari mereka untuk kemudian memperpanjang PPKM darurat. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat sulit kemudian apakah pemerintah lebih mendengar suara dari keseluruhan rakyat atau justru lebih memilih masukan-masukan yang diberikan oleh pengamat kesehatan. Tentu hal itu sekali lagi merupakan hal yang sangat krusial, hal yang sangat dilematis bagi pemerintah untuk kemudian apakah lebih akan mendengar suara atau jeritan masyarakat di tengah sulitnya perekonomian Indonesia, di sisi yang lain tentu apakah justru pemerintah akan lebih condong kepada masukan-masukan yang diberikan oleh pengamat kesehatan untuk kemudian dapat mencegah terhadap lebih banyaknya penularan COVID-19. WHO sendiri yang kita tahu, tentu WHO sudah menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk kemudian memperpanjang PPKM atau pembatasan sosial yang kemudian diperuntukkan untuk pencegahan bagi menyebarnya virus COVID-19. Penolakan terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah itu tentu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi justru terjadi di seluruh belahan dunia yang kemudian terjadi pro kontra terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai dunia itu terjadi penolakan terhadap adanya pembatasan-pembatasan yang merupakan kebijakan yang diambil atas dasar keinginan untuk kemudian dapat mengurangi dampak dari COVID-19. PPKM yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah selama 1 bulan ini tentu terdapat berbagai evaluasi yang kemudian dapat dijadikan pedoman atau dapat dijadikan masukan bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Tentu hal ini merupakan sebuah dilema yang sangat sulit sekali, yang harus diputuskan oleh pemerintahan Jokowi, apakah kemudian akan melanjutkan PPKM atau justru tidak melanjutkan PPKM. Karena seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 2 simpul dukungan atau terdapat 2 suara yang signifikan, yakni pertama yang berkaitan dengan keinginan masyarakat yang kemudian lebih ingin dilonggarkan dalam hal pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi justru dari pihak pengamat atau bahkan pakar-pakar kesehatan kita yang justru berkeinginan untuk melanjutkan PPKM yang sudah diambil kurang lebih 1 bulan oleh pemerintah. Tentu alasan-alasan yang diungkapkan oleh para pengamat kesehatan itu terdapat alasan-alasan yang logis, akan tetapi kita harus mengetahui terhadap mazhab atau pemikiran yang melatar belakangi terhadap adanya keinginan dari para pakar-pakar kesehatan untuk kemudian memperpanjang PPKM ini. Tentu sekali lagi terhadap adanya masukan dari pakar-pakar kesehatan
harus kemudian disaring dengan baik oleh pemerintah, sehingga kemudian apa yang menjadi masukan dari pakar-pakar kesehatan tersebut tentu tidak akan berbeda atau bahkan berseberangan dengan keinginan dari masyarakat luas. Rakyat saya kira selama 1 bulan ini atau selama dilaksanakan PPKM ini tentu sudah melaksanakan semua arahan yang kemudian diarahkan atau diambil melalui kebijakan yang dipilih oleh pemerintah melalui PPKM. Tentu masyarakat sudah melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga kemudian hal ini harus dilihat sebagai sebuah kepatuhan rakyat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus melihat terhadap kesungguhan rakyat yang kemudian telah mematuhi terhadap keseluruhan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Tentu bagi saya secara pribadi, pemerintah harus memikirkan ulang atau kemudian mengkaji ulang terhadap harapan-harapan yang diinginkan oleh rakyat, sehingga kemudian bagi saya pemerintah lebih arif dan bijak untuk kemudian mempertimbangkan hal-hal yang diinginkan oleh rakyat. Karena tentu seperti yang kita ketahui bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga kemudian saya sangat menyarankan kepada pemerintahan Jokowi untuk kemudian tidak lagi memperpanjang PPKM ini, karena saya kira pemerintah harus lebih mendengarkan apa yang menjadi jeritan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, daripada kemudian harus mendengarkan dari pakar-pakar kesehatan yang kita tahu bahwa mereka dalam hal mengutarakan pendapatnya tentu terdapat mazhab-mazhab yang kita tahu mazhab tersebut banyak dipengaruhi oleh mazhab di mana tempat ia belajar atau bahkan di mana kemudian para pakar-pakar kesehatan tersebut itu menuntut ilmu atau kemudian memperdalam ilmunya, sehingga kemudian saya kira mazhab-mazhab tersebut itu sangat berbagai macam, sangat terdiri dari berbagai macam perspektif, sehingga kemudian saya lebih menyarankan kepada pemerintahan Jokowi untuk lebih mendengar jeritan suara rakyat untuk kemudian tidak lagi memperpanjang PPKM setelah tanggal 2 Agustus tersebut. Tentu hal ini merupakan pilihan yang sangat berat, akan tetapi saya mengingatkan kepada pemerintahan Joko Widodo untuk kemudian lebih mendengarkan terhadap sebagian besar keinginan masyarakat untuk kemudian tidak lagi memperpanjang PPKM darurat. Tentu suara rakyat ini dilatar belakangi oleh suara dari lubuk hati yang cukup dalam, oleh karena terdapat sulitnya perekonomian bangsa yang saya kira tidak hanya dirasakan oleh pemerintah Republik Indonesia, tapi juga dirasakan oleh segenap masyarakat kecil, segenap masyarakat yang mendapatkan pendapatan harian, sehingga kemudian harapan-harapan mereka harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintahan Republik Indonesia. Tentu saya kira bagi pengamat-pengamat yang kemudian berpendapat itu haruslah menjadi masukan bagi pemerintah, akan tetapi masukan tersebut tentu harus disandingkan, harus ditelaah secara mendalam terhadap dampak yang kemudian akan diterima oleh masyarakat kecil yang ada di Indonesia. Tentu bagi mereka yang kemudian berkecukupan secara finansial, tentu menginginkan adanya perpanjangan PPKM yang akan diambil oleh pemerintah. Akan tetapi tentu bagi mereka yang mendapatkan pendapatan secara harian, maka tentu PPKM diinginkan oleh mereka untuk kemudian tidak diperpanjang oleh pemerintah. Saya kira ini semoga pemerintah dapat kemudian lebih mendengar apa yang diaspirasikan oleh masyarakat luas, sehingga kemudian mereka dapat mengambil kebijakan yang justru tidak merugikan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga kemudian langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat lebih condong untuk tidak merugikan keseluruhan masyarakat kecil. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.